Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat dalam keadaan quarantine day. Hari berapa nih Coki? Hari kesekian-sekiannya. Nggak terhitung. Dan kalau di awal podcast saya bilang bahwa corona akan membaik dan Coki memprediksi akan memburuk. Betul. Dan ternyata benar dugaan Coki. Betul dong. Bahwa ini memburuk. Iyalah. Kenapa ente? Dan nggak ada kan vaksin itu dari Cina? Nggak ada vaksin Katanya corona, ada, bro. tidak ada. Udah pakai katanya, udah pasti tidak ada. Cuman kan gini, yang jadi masalah di karantin, yang seharusnya orang-orang karantin itu adalah ada orang yang nggak punya pilihan, dimana mereka tetap harus keluar. Bahkan kita pun kadang harus keluar karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan kan. Ya. Tapi tidak separah orang-orang yang tidak punya duit. Kalau kita kan masih bisa kita manage lah keluarnya gitu. Ya. Tapi ada. Jadi gue ada cerita lucu nih Slim. Satu saat gue naik gokar, oke? Ya. Terus drivernya tuh bapak-bapak tua. Usianya dia bilang sih udah 55 lah gitu. Terus gue tanya, bapak berani juga ya, udah cukup usia tapi di saat-saat seperti ini masih gokar. Terus bapak-bapak itu bilang, saya lebih takut mati kelaparan daripada mati karena corona. Dia bilang kayak gitu. Tapi kalau umur 55 dia masih kelaparan, mudanya kemana saja? Apakah tidak bekerja bapak? Cuman kan tidak mungkin saya marah-marah gitu loh sama bapak-bapak itu. Oh, itu nggak ngomong? Ya tidak dong. Kupikir itu akan mengomong itu jadi lebih lucu sekali dong. Tapi ya bener ya, kalau orang-orang yang... Kenapa kursi gue jadi makin turun sih anjing? Ente emang cebol, cuk. Gue tuh 160 gak cebol ya. Cebol sih sebenarnya. Nah, tapi untuk orang-orang yang keluar kerja yang gak punya pilihan, kita masih lumayan respect lah ya. Ya. Karena memang ya dia menjalankan kewajiban. Yang kita kesel tuh kita orang-orang... respect, tapi jaga jarak. Karena siapa tahu dia carrier. Tapi yang kita kesel tuh orang-orang yang nggak ada kepentingan, yang masih ke mall gitu-gitu bro, yang masih jalan. Bioskop gimana ya? Film-film hancur berarti bro. Setahu gua bioskop nggak ada yang nonton bioskop di saat corona. Kecuali memang lo udah nggak ada yang lo jaga di hidup ini gitu. Terus lo kayak gini, orang-orang yang takut mati di corona biasanya orang-orang yang kalau dia mati dia kehilangan banyak. Misalnya dia udah 20 tahun bekerja, terus dia baru sukses nih. Aku akan merasakan suksesku corona. Waduh, gimana? Saya belum liburan nih, masa saya mati gitu kan? Ada yang kayak gitu tuh. Atau yang punya perusahaan, atau yang punya karyawan. Biasanya mereka khawatir tuh sama corona tuh karena impact-nya mereka merasakan gitu. Benar. Tapi biasanya orang-orang yang ignorance tuh yang apa corona. Coba lihat. Pengangguran. Tidak semuanya, tapi sebagian besar biasanya. Pengangguran yang buat apa? Aku tidak takut. Aku lebih takut tidak punya kerja. Itu kan sudah kehidupan Anda itu. Ya, pengangguran gitu yang masih melanggar dikubur sama baju toga. Jangan dikasih kain kafan ya. Tapi ya ini penting banget ya. Mungkin pemerintah ini kurang tegas, Coki. Stay kan ini di rumah aja gitu. Maksudnya kurang tegas. Kalau di India, bro, orang dipukul-pukulin, bro. Lihat nggak itu? Ya, di Jadi video polisi India itu mukul-mukulin orang yang di jalan. Buset, orang India nggak cuma barbar di PUBG bro. Sampai di real life juga barbar mereka bro. Gue baca berita, gue nggak tahu ini hoax atau enggak ya. Ada orang dia nekat mau beli susu waktu lockdown, dipukulin sampai meninggal. Nah, aku juga baca beritanya, tapi ya siapa tahu, kita nggak tahu detailnya. Mungkin dia emang beli susu. Tapi kok polisi sampai mana? Mungkin dia ngeludahin polisi. Ya kita nggak tahu, maksudnya di real life-nya bener dia memang beli susu. Iya, maksud gue kan itu harusnya tidak men-trigger seorang sekumpulan polisi untuk mengeroyok dia sampai meninggal. Iya. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman di Indonesia ini, sekali lagi kalau di India udah dipukul-pukulin, di Indonesia bro, kalau kita dipukul-pukulin, wah pemerintah kejam gitu. Kalau aku punya cara biar orang nih takut keluar, itu mayat-mayat korban corona. Coki ketawa loh, Coki, saya nyebut mayat Coki. Duh ya Allah. Enggak, gue udah kepikiran. Jadi saya lanjutin. Enggak udah tanggung. Enggak, gue udah tanggung. Apa udah tanggung, Cok? Enggak, mayat-mayat korban corona itu gimana? Enggak, gue udah tahu apa yang maksud. Iya. Dipapar-papar kan di jalan-jalan kan. Iya, tahu gue. Iya, lucu dong itu brengsek. Hah? Kok lucu? Udah daripada kita lanjut membahas corona dan mayat dan Coki cekakan terus. Mending kita bahas topik kali ini apa nih Coki? Ini
Menarik sih, gue pengen ngobrolin ini sih sebenarnya. Karena dengan adanya sosial media ini, topik ini sebenarnya makin naik ya. Kalau dulu ya nggak terlalu naik, tapi sekarang sosial media ini Sosial media menjadi salah satu platform untuk melakukan apa yang akan kita sebut ini. Yoi, silakan Coki disebut. Hah? Kenapa yang topik-topik harus saya yang menyebut? Kalau buat gua body shaming mah nggak apa-apa. Ya, Coki, kenapa menurut ente body shaming nggak apa-apa? Soalnya aku lumayan setuju nih. Biasa kan ente bangsat idenya, orang miskin tidak boleh meninggal. Wah, itu kan ide-ide ente kan. Kalau ini lumayan, aku agak setuju. Ente kalau nggak salah pernah usul agama tidak perlu ya? Enggak sejauh itu. Kapan gua pernah ngomong gitu? Oh, enggak. Di off air. Aku agak setuju kali ini. Bahwa menurut kita berdua ya, body shaming itu nggak apa-apa. Kalau aku gampang sekali. Kenapa nggak apa-apa? Kenapa? Karena berat badan saya ideal. Tapi lo tau gak sih pengertian body shaming itu bukan cuman lo melakukannya kepada orang lain. Pada saat lo melakukannya kepada diri lo sendiri, itu juga namanya body shaming. Wah, ada body shaming pada diri sendiri? Ada. Itu ada. Indigo ngomong-ngomong sendiri, Cok. Aku gendut. Iya, kamu gendut. Yang bener deh, Cok. Enggak, caranya bukan begitu. Bukan ngaca. Caranya misalnya dengan dia gendut ada suara. Bukan gitu ya? Bukan. Caranya adalah dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan selalu merasa dirinya kurang. Misalnya dia ngaca kayaknya gue selalu gendut deh gitu. Gue padahal itu di Ethiopia yang memang. Di Ethiopia nggak ada orang ngaca, adanya orang berebut makanan dan air bersih. Rave party. Kan itu rebut makanan PBB. Jadi ini ngomong apa sih ini tadi? Oh iya, body shaming pada diri sendiri. Karena dia suka bandingin dengan orang lain. Enggak, kalau dia bandinginnya sama Kendall Jenner. Itu bukan body shaming, itu tolol dan tidak muhasabah. Kendall Jenner langsing banget. Mbak, Kendall Jenner tidak pernah makan Indomie iga penyet. Oke, Mbak, dia susunya itu mahal. Bukan pop es, Mbak, kayak Anda, Mbak. Ya jangan gitu bandinginnya, Coki. Itu mah enggak tahu diri. Enggak, tapi intinya basically gini. Kalau menurut gue body shaming itu jadi masalah kalau misalnya kalau dari artinya niat kita emang ingin menyakiti hati orang itu, mungkin itu jadi salah. Oh, ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang menggunakan body shaming ini untuk menjadi tameng. Buat tidak mau mendengar kebenaran aja. Nah, ini yang misalnya juga, contoh. Ya, misalnya di KRL ada orang gendut ya kan. Udah jelas dia duduknya makan 3 penumpang. Kan ada orang gendut banget, Pak. Iya. Ya kan? Maksudnya dia makan dua orang lah, sama bayi nyelip di pantat ya kan. Kena duduk maksudnya saking gedenya. Iya. Ya, mohon maaf, maksudnya kalau kita ngomong nada itu pengaruh juga ya? Enggak, nada tuh akan berpengaruh apakah sesuatu jadi body shaming atau telling the truth. Misalnya contoh, lo mengatakan gendut lo, jelas body shaming. Walaupun niat Anda adalah telling the truth, tapi kalau Anda mengatakan gendut, enggak, menurutku apapun nadanya, bro. Mau assalamualaikum Uhti, mohon maaf, apa kabar hari ini? Seperti Anda gendut, tetap marah, Coki. Mau nada Cina apa bahasa Cina yang gendut? Haya gendut. Mau bahasa Arab gendut. Tetap apapun, Coki, kalau dia memang. Nah, ini juga jaga menyinggung nih kan, mau kita nadanya bagaimanapun kan kita lemahnya hati orang juga nggak tahu. Tapi memang ini adalah sesuatu yang menarik. Ya. Tapi gua rasa ya kalau kita berhubungan langsung dengan orang ya face to face, kita akan lebih bisa tahu sih mana yang apakah statement itu body shaming atau tidak. Oh iya. Karena kalau face to face gitu kita bisa tangkap auranya. Biasanya yang udah kabur itu pada saat di sosmed karena tidak ada tanda nada-nada kan di sosmed. Iya. Enggak, sama gini, body shaming itu meskipun kita nadanya gimana, maksudnya disampaikan dengan baik, tetap aja kalau orang itu memang insecure akan menjadi body shaming. Nah, tapi daripada kita jadi tong kosong nyaring bunyinya seperti yang biasa kita lakukan, lebih baik kita mengundang seseorang yang memang sering berhadapan dengan hal-hal seperti cukup concern dengan masalah ini ya. Di Instagramnya terutama. Ya. Dia banyak ngurus dan menurut gua cukup oke lah pendapatnya untuk kita dengar.
Ini dia adalah Revina VT. VT itu apa sih, Rev? Violeta, T-nya marga. Oh, I see. Marga T. Tanamal. Tanamal. Oh. Itu kan singkatan kan, nggak perlu Anda explore sejauh saya itu. pikir ada Marga T ya kan. Oke, Revina. Sebelumnya Revina juga punya konten ya di Noise. Apa silakan boleh dipromoin? Ada 8 Kak. Kalau misalnya insecure dan segala macam dengerin deh. Revina dan 8 kesedihan. Ngomong-ngomong soal kesedihan, itu kesedihan kan bisa tercipta karena salah satunya karena body shaming. Masalah body shaming, gue pengen tanya opini lo aja deh. Kapan sesuatu itu kalau menurut lo sendiri menjadi body shaming, dan apa sih batasan-batasan sesuatu tuh jadi body shaming gitu? Dari perspektif lo, gue pengen tahu gitu. Silakan. Body shaming itu kalau menurut gue ketika perkataannya itu tujuannya itu untuk humiliating, untuk degrading. Kalau misalkan itu tujuan untuk mempermalukan, untuk merendahkan, mengerdilkan orang yang dituju, itu baru body shaming. Nah kalau nah di situ kan kita harus bisa membedakan mana yang humiliating, mana yang telling the truth. Misalkan kayak gue sering dapat kayak tete lo kecil gitu, tete lo kecil dipamerin, tete lo kayak tutup gelas dan segala macam. Ya gue tahu tete gue kecil gitu, cuman maksud lo ngomong itu di publik, itu apaan? Nah, itu udah pasti humiliating. Jelas. Nah, kalau misalkan kayak gue lagi sama cowok gue nih, terus kayak pas dia lagi main-mainin gitu kayak tete kamu kecil ya, yang menurut gue itu nggak body shaming dong, dia lagi telling the truth gitu. Iya. Berarti konteks juga terlibat. Iya, terus kayak kalau misalkan gue lagi gendutan banget gini, produser gue atau yang mempekerjaan gue berhak untuk ngomong, sorry nih kalau misalnya di TV kayaknya karena di TV kan pasti kayak naik 5 kilo dan segala macam, lo gendutan deh. Boleh lose weight nggak dan segala macam, itu nggak body shaming karena ada tujuannya ya. Ada tujuannya gitu kan. Dan semua itu balik lagi ke tujuan dari statement tersebut ya. Pada saat statement itu sudah mulai mengarah ke humiliating, ya, dan ini pengaruh juga orang yang kenal, Jogi. Kalau dia tadi kan cowoknya, ya kan, yang main-mainin. Ya gak apa-apa kan gue cowoknya. Cuma misalkan loh. Misalkan. Oh misalkan. Saya pikir itu. Emang Anda udah enggak, misalnya itu manajernya tadi. Nah itu menurutku gak apa-apa ya, memang bukan body shaming. Tapi kalau Anda mas-mas orang di warnet yang pakai kuota malam tiba-tiba komen tetek seperti tutup gelas, wajib ditampol sama operator Anda kalau begitu. Karena udah gak ada tujuannya, bro. Udah jelas humiliating kalau begitu ya. Iya. Itu bedanya. Oke. Berarti memang banyak yang terlibat untuk menentukan apakah sesuatu itu menjadi body shaming atau nggak. Ada konteks di situ. Ada konteks. Dan yang kedua adalah apa tujuan dari seseorang itu mengatakan hal itu. Betul. Gitu. Baik. Dan mungkin nggak, Rev, di masyarakat kita gitu, karena punya kesulitan untuk memahami konteks, akhirnya mereka juga memiliki kesulitan untuk memahami mana yang body shaming, mana yang enggak gitu. Sebenarnya itu masalah orang goblok gak sih, Kak? Masalah orang goblok gak sih? Yang kebetulan banyak memang. Yang kebetulan banyak. Kayak Iya benar. Gini loh, kalau misalkan lu susah memahami konteks gitu, ini ngomong untuk tujuan kebaikan lo aja, lo akan tetap ngomong body shaming. Misalkan lo obesitas nih, gue cuman kayak ngomong, kayaknya lo mulai harus jaga badan deh, kayak mungkin dan segala macam. Anjing, badan gue, otoritas gue, goblok gitu. Badan gue, otoritas gue mau makan ini, kayak gue mau makan ini. Lo kalau mati nggak ninggalin wasiat apa-apa gitu. Betul. Yang malah ngerepotin tukang kubur ya malah ya kan. Harus pakai crane mayatnya kayak itu. Terus orang-orang yang susah memahami konteks ini itu merugikan juga gitu loh. Karena mereka tuh memaksa kita untuk memaksa mereka untuk menerima keadaannya. Gitu. Misalkan ada orang yang bau ketek banget nih, ya kan? Karena kita takut body shaming dan takut tersinggung dan segala macam, kita dipaksa untuk menikmati bau keteknya kan? Betul. Iya kayak body shaming tuh kalau menurut gue sesuatu yang gak bisa diubah deh. Misalnya kayak Denny Aditya, sama cacat dari lahir kan? Iya betul. Ya lo katain cacat juga nggak apa-apa cuy. Kalau dia nggak tersinggung, ya kan? Tapi kalau misalnya bau ketek, lo jerawatan gitu kan? Terus kalau lo dikasih tahu itu lo anggap body shaming, ya pengertian Anda dong gitu kan? Iya memang. Iya. Apalagi orang bau ketek emang agak sensitif. Betul. Ya kan? Nggak usah ditegur, di fogging aja dia. Keteknya di fogging.
Padahal iya kadang orang nggak nyadar cu. Mulutnya iya. bau juga nggak nyadar Lo bro. tahu nggak? Gue tuh punya teori sendiri ya kenapa orang bau ketek tuh sensitif. Kenapa Coki? Kenapa mereka selalu terlihat murung? Apalagi pada saat kita mengingatkan kalau mereka bau ketek. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena saya juga tahu saya bau. Saya ini murung karena saya mencium bau ketek saya. Mungkin karena itu gitu, Pak. Makanya dia tuh jadi gampang marah gitu. Yang bangsa juga Jadi orang gitu. bau mulut. Oh, iya. Orang bau mulut kita kasih permen kadang-kadang kan. Maaf, saya lagi diet. Bukan lagi diet. Mulut Anda bau limbah plastik, Mas. Cuma kan nggak bisa di society kita ngomong. Tapi Mas, sebenarnya bau. kalau dari opininya Revina, gue nangkep sebenarnya konteks body shaming itu tidak menghalangi kita untuk jadi telling the truth sebenarnya. Karena kalau kita bisa memahami konteks, sudah jelas ranah-ranahnya masuk di mana gitu. Betul. Body shaming itu ranahnya udah jelas. Ya. Masuk di mana apa segala macam. Coki tadi sempat googling soal ada kalimat-kalimat Oh iya. yang bisa membuat orang body shaming kata Coki. Ya, saya kan memang pekerjaannya suka googling. Riset. Hal negatif yang jelas pastinya. Enggak, itu cuma sampai 23 April. Pornhub. Kenapa sih Pornhub tuh? Dia gratis. Pornhub premium gratis. Kenapa kita malah promoin Pornhub, bro? Loh, itu semua orang udah tahu loh. Enggak, orang Majalengka, orang daerah-daerah enggak tahu, bro. Lo jangan meng-underestimate kemampuan kita untuk. Lanjut. Jadi ini menurut idntimes.com. 5 contoh perkataan ini termasuk body shaming loh. Waduh. Yang pertama, wah, makin langsing saja say. Sementara teman kamu badannya gemuk. Ini semua tulisannya begitu. Ya kalau nadanya kayak ente. Apa kabar kamu kurus? Juga kesel kalau nadanya kayak ente. Nah, tapi nada begini pun mau disampaikan kalau dia udah kenyataannya gendut, tapi kalau kita gini, siapa tahu ini positive thinking ya kan? Atau harapan. Loh, kan kita harus tanya motif dulu. Wah, makin kurus aja kamu padahal dia udah gendut. Siapa tahu itu harapan. Oh, itu kasih tambahan berarti, bro. Apa? Wah, kamu makin kurus aja nih. I hope. Ada suara kecilnya gitu, bro. Metabolisme tubuh orang berbeda-beda ya sobat milenial. Ada yang gampang gemuk, ada juga yang memang bawaannya langsing saja. Jadi tidak perlu untuk berkomentar mengenai tubuh seseorang. Atau kalau misalnya dia sama-sama kenal ya sebenarnya nggak apa-apa. Lanjut, Coki. Kecuali Anda melakukan ini ke orang random yang Anda tidak kenal kan. Ditampol rantang Anda. Yang kedua, ya ampun, kamu kok makin kurus sih? Enggak, kenapa nadanya ada wah, ya ampun. Gak ada di dunia nyata, Cok. Ya ampun apa nih? Lo bener ini, ya ampun. Ada ya ampunnya beneran. Ya bener, gua gak bohong. Ya ampun, kamu kok makin kurus sih? Padahal gendut. Enggak, padahal memang kurus. Oh, itu body shaming. Nah itu dia. Bukannya makanya orang-orang berlomba kurus sekarang. Ya, gimana cara mujinya dong? Siapa tahu dia udah dia begitu kurus, kenapa semua orang diam? Gara-gara The End Times nih. Oh, karena ada orang yang kurus, terlalu kurus juga tersinggung. Nih gue baca ini. Mungkin maksudnya kamu ingin berempati ke teman dengan mengomentari badannya yang mengalami perubahan. Namun kita tidak tahu, mungkin saja teman tersebut saat ini lagi sakit atau banyak pikiran sehingga berat badannya turun. Jadi untuk berempati ke teman, kamu bisa pilih perkataan lain yang tidak menyinggung soal fisik. Nah, kayaknya ya yang gue tangkep ya dari media-media ini, apapun yang berhubungan dengan soal fisik itu termasuk body shaming. Lo setuju nggak? Apapun fisik, maksudnya Nggak, pokoknya kalau tolol body shaming. Wah, bodoh sekali kamu. Itu bukan body shaming ya? nggak, iya. Maksudnya otak intellectual kan body. shaming enggak lah. Enggak ada ya? Apa? Tolol mah kondisi ya. Atau takdir. Pilihan. Takdir. Benar, Apa yang masuk body shaming tuh soal badan Enggak, doang? karena nih contoh nih. Dari yang pertama dia bilang jangan mengomentari fisik, jangan mengomentari fisik. Lack of konteksnya dia nggak bahas. Gitu. Sebenarnya sih kalau untuk komentarin fisik itu sesuai beauty standards aja sih Kak. Kalau misalnya di Asia, karena beauty standardsnya putih, ketika lo kuning langsat, gue menurut gue nggak gelap-gelap banget, karena gue kuning banget aja, kulit gue tuh yang kuningnya tuh kenceng gitu. Itu gue udah dikatain buluk dan segala macam. Jadi tergantung beauty standards. Ada yang bilang Revina buluk loh. Udah gak masuk akal. Terus gue punya teman yang kurus banget, kayak body model gitu ya, kayak kutilang darat gitu kan. Nah itu tuh di body shaming kayak lu kurus lu makan apa sih segala macam kayak gitu-gitu. Makan dong lu kayak nggak pernah gini-gini. Kayak beauty standards kita kan ideal ya.
dadanya besar, pantatnya besar, perutnya rata, rambutnya panjang, matanya besar gitu-gitu. Jadi tergantung beauty standards. Ketika seseorang tidak memenuhi beauty standards terus dikatain, ya itu udah body shaming. Nah, kalau misalkan kayak di Eropa karena mereka suka kulit tan itu dianggap eksotis, seksi dan segala macam. Jadi ketika bule-bule itu kulitnya super pale, ya dikatain vampire lah, kayak keluar rumah dong. Justru nyari yang agak ten coklat-coklat gitu ya. Eksotis tuh. Karena mereka sampai kayak sunless tan apa-apa gitu ada kan yang mengakomodasi untuk mereka dapat kulit yang mereka inginkan gitu. Jadi selama tergantung beauty standards negara mana nih make gitu. Make sense. Berarti nelayan tuh eksotis, bro. Buat orang bule. Padahal emang kena air asin terus. Tapi tanning di mana? Tapi ngomong soal orang bule tadi itu menarik ya. Mungkin itu menjelaskan kenapa banyak orang bule itu bisa jatuh cinta dengan orang-orang lokal gitu, karena mungkin mereka tidak bisa mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan kan. Kulit mereka kan cenderung pale gitu. Dan kadang tuh orang bangga banget gitu kalau misalnya istri gue bule, gila suami gue bule. Inferior banget ya. Iya, itu satu. Mental inferior. Satu inferior. Terus yang kedua tau nggak apa, Slim? Apa? Lo harus sadar, seperti di Indonesia kan ada orang Indonesia yang mamang-mamang, ada orang Indonesia yang nggak mamang-mamang. Gue yakin orang bule juga ada orang bule mamang-mamang, ngerti nggak lo? Gimana mamang-mamang? Ya kita nggak tahu, yang bisa tahu itu orang yang udah lahir bule aja. Yang gitu. Di warnet main ayo dance. Bule-bule miskin gitu. Iya. Bule-bule bigot. Iya. Nah, siapa tahu yang nikah sama dia yang mamang-mamang, lo ngerti nggak sih maksud gue? Oh iya. Jadi sebenarnya nggak semua bule itu betul kata. Kalau inferior, nggak semua bule adalah lihatlah ini penakluk dunia. Tidak dong. Mungkin karena kita tuh sering banget diajarin nggak sih Kak, kalau misalkan orang bule terus karena kulitnya putih apa gitu karena dia company dulu penjajah dan jadi kayak higher level aja gitu. Dan ada aura intimidasinya gitu. Kalau lagi berhadapan dengan orang bule kan kayak aduh bule nih gitu. Padahal belum tentu dia. Yang ketemu bule minta foto. Random, gue nggak pernah tahu. Kalau kayak di Bali gitu kan, kalau misalnya kita reservation terus kayak ngomongnya bule dan segala macam bakal dapat tempat. Kalau orang Indo enggak kan, inferior aja gitu. Ya benar sih. Ya sekarang kita kembali ke body shaming nih, Coki. Jadi sekarang nih ada aliran yang bilang, jadi ada yang gendut, berlemak, dia bilang self love. Nah kalau Revida sendiri melihat orang yang self love ini, mereka self love apa memang sudah pasrah atau pemalas tidak mau olahraga? Soalnya ada bantahannya, kalau lu self love, lu jangan makan terus dong, lu harus olahraga. Kalau Revina sendiri stance-nya self love menurut Revina adalah memang pasrah aja, apa memang harus mencintai diri sendiri dengan olahraga, dengan jaga makan? Gue membagi dua. Self love itu self love orang pintar sama self love orang goblok. Kalau self love orang pintar adalah ketika lo menerima diri lo sendiri, lo berdamai. Terus kalau misalkan lo ada sesuatu yang gak suka lo ubah, tapi lo usaha untuk bikin badan lo sehat. Lo gak pikirin orang lain, yang penting gue sehat, gue happy, udah itu namanya self love. Nah kalau orang goblok, dia memaksa semua orang dan dirinya sendiri untuk pasrah. Jadi misalkan dia udah gendut banget nih, ya gue ngapain diet, ya udah makan seenak gue gitu. Misalkan gue jerawatan, udah orang lain gue nggak boleh ngatain gue jerawatan, tapi dia nggak mau ngerawat muka, gitu. Seperti bau badan tadi ya. Bau badan juga nggak. Biarinlah gue bau badan. Badan gue di belakang udah pakai masker N95 semua. Itu nggak gitu ya self love orang goblok. Berarti sebenarnya self love yang menurut Revina yang benar itu adalah yang self love yang datang dengan effort juga. Yang dengan effort gitu. Betul. Misalkan kayak gue nih, gue punya banyak banget insecure dulu. Gue sempat kayak sakitin diri, self harming dan segala macam karena gue belum berdamai sama diri gue sendiri. Waktu gue tahu kalau misalkan payudara gue kecil apa segala macam, gue udah usaha nih bikin dia besar, mulai dari minyak bulus, akupuntur, you name it gitu. Tapi setelah karena gue udah usaha terus emang nggak berubah, kayak segitu-gitu aja, ya udah mau diapain gitu, mau diapain. Terus kalau misalkan gue dulu gendut banget, gue wajar dong kalau misalkan gue tidak sesuai sama beauty standard cowok-cowok. Kalau gue nggak punya pacar ya bukan salah cowoknya nggak mau sama gue gitu, mungkin karena gue nggak menarik aja. Ya gini gue olahraga, gue diet. Ya udah itu yang setelah gue diet, gue ngerasa lebih cakep, gue ngerasa lebih oke ya. Kalau tiba-tiba cowok datang segala macam, itu bentuk apresiasi atas effort gue dong. Jadi kayak ada cewek-cewek yang ngomong self love nanti akan yang mencintai aku apa adanya. Enggak, Anda jelek. Betul, gue sepakat. Enggak, lu jelek.
Enggak benar, gue sepakat. Karena menurut gue tuh self love itu lu baru bisa mengatakan lo self love apabila lu sudah memenuhi kualifikasi tertentu. Let's say lu sudah melakukan segala cara, lu sudah berdamai dengan itu, baru lu bisa dengan valid mengatakan diri lo self love. Dan lo mendefinisikan sih kayak bentuk badan ideal menurut lo tuh apa gitu kan. Jangan lo ngikutin orang lain gitu. Kalau menurut orang lain lo harus berat badannya segini. Lingkar pinggang lo harus 26 sampai 27 maksimal gitu-gitu. Kalau menurut lo ideal lo 28, udah ngerasa seksi dan segala macam, ya go for it gitu kan. Iya benar. Karena balik lagi kalau memang kitanya juga udah merasa nyaman dengan itu, pasti auranya keluar gitu, Slim. Ya. Ngomong-ngomong, kita ke body shaming dulu. Ngomong-ngomong soal body shaming. Ada nggak sih data yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering kena body shaming daripada laki-laki? Apa itu cuman kira-kira gue aja, bener nggak? Lo merasa itu bener nggak? Enggak sih, kayak menurut gue sama aja sih Kak. Kayak mungkin kalau misalkan kakak bilang kayak gitu karena perempuan kan jahat sama sesama perempuan ya. Mulutnya lebih pedas ya. Gak ada tuh omongan kayak woman support another woman tuh feminis apa lo gitu. Feminis Oke. Jadi seolah-olah kelihatannya lebih sering dialami oleh perempuan. Padahal cowok-cowok juga dapat kayak kayak lu gendutan ya, lu buncitan. Alkohol mulu lu gitu-gitu kan. Tapi kalau cowok tuh kayaknya lebih enggak tersinggung, Jogi. Maksudnya gendutan. Soalnya kayaknya beauty standar itu lebih kena ke perempuan. Oh iya. Soalnya nyerangnya beauty standar ya. Karena kalau cowok itu apalagi yang sudah berkeluarga, lama-lama dia melupakan beauty standar, economic standar yang dia kerja. Iya, memang cowok insecure mungkin karena duit kali ya. Iya, pada itu. Duit ya. Kalau cowok lo bilang jelek lo, tapi saya kaya. Iya, miskin lo. Fitness badan jadi uang nggak jadi ya kan. Ya ini agak nyambung seperti tadi yang aku bilang, Coki. Orang tete kecil dikatain, tete kecil, toket gede tetap dikatain bro. Tapi bedanya menurutku kalau toket gede, bokong gede, jadinya bukan body shaming, tapi jadi pelecehan. Nah sekarang tuh lagi rame cuy. Emang susah ya. Orang post foto agak badannya mohon maaf ya, payudaranya ngetat gitu, orang komen ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang harus mati. Ya orang seperti Anda tolol, goblok. Apa gitu? Rafina pernah baca lagi gak? Ada yang komen kayak gitu gak? Ada yang berdiri tapi bukan upacara lah. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang berfungsi, yang jelas bukan otak Anda. Ada yang nol, yaitu nurani Anda dan Coki. Tapi menurut gue sebelum kita bahas itu adalah mungkin cara memperhalus. Menurut mereka, gue nggak tahu ya. Cara untuk memperhalus sexual harassment mungkin. Ya gue gak tahu sih. Ya maksudku tujuannya apa gitu? Bisa gak sih kita datengin orang-orang itu pengen diwawancara apa? Maksudnya dia bercanda tapi kagak lucu sama sekali bro bercandanya bro. Kalau gue sih lebih terganggu karena gak lucu sih ya. Nah kalau aku sih, kalau itu bukan body shaming lagi. Kalau aku sih ke sexual harassment. Karena itu kan cewek jadi sekarang gini, mungkin nggak tahu ini masuk standar Indonesia apa enggak. Kalau diomongin kayak wah bokongnya gede nih, padahal mungkin itu pujian, tapi kan aku mau disentuh, pasti begitu bro. Karena orang insecure. Kalau menurut Revina sendiri kayak gitu masuk sexual harassment nggak? Kalau aku sih iya sexual harassment karena humiliating atau ya mesum aja menurut. Gue percaya yang sama kekuatan bahasa dan kata-kata, pemilihan kata-kata sih Kak. Kalau linguistik lo bagus, ilmu linguistik lo bagus, lo nggak akan dibilang sexual harassment kok. Kayak lo kalau mau memuji seseorang gitu, kayak mengkomplimen badannya bagus nih, lo nggak perlu kayak ada yang rata tapi bukan aspal gitu kan. Ada yang besar tapi bukan dekat. Enggak dong kayak oh my god you have a great body bla 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 bla. Gitu-gitu kan segala macam. It okay gitu. Kayak karena mungkin karena gue setiap hari dapat kayak ada yang kayak gitu bikin gue enek. Kalau misalnya gini, lu mau puji, mau gue DM dan segala macam, manisan dikit dong. Ya kan? Gak mungkin tiba-tiba kayak saya ngaceng nih. Enggak dong. Iya, benar. Enggak dong. Dan percaya atau enggak cowok-cowok di Indonesia itu komen kayak gitu. Really? Iya ke gue kayak Kak ada yang ini tapi bukan ini. Terus sampai gue kesal waktu itu, gue inget banget komennya, mungkin belum mau gue hapus. Ada yang rata tapi bukan aspal.
Ya karena mungkin gue kesel banget, mungkin ini juga berlebihan sih gue kayak apa detak jantung bokap lo. Wow. Maksud gue enggak pemilihan kata. Ya. Mungkin pemakaian mungkin kayak payudaramu bagus ya. Nah itu sebenarnya ada yang bisa ada yang lebih halus lagi. Tapi pemilihan ya menurutku kalau misalnya udah kenal payudaramu bagus itu oke lah. Mungkin akan berujung sexting kan? Ya kan? Atau enggak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya nggak kenal tiba-tiba gue dibilang payudaranya bikin saya sange banget, Mbak, bagus banget, mantap. Woi, jijik anjing. Apalagi orangnya keringetan gitu. Namanya Dayat biasa Yanto gitu. Enggak, komplimen tuh aneh-aneh gitu. Iya. Cowok-cowok tuh juga gue ngebingung sih kenapa sih cowok-cowok tuh pede banget. Ya kayak gue pernah nih ada foto di mana belahan gue tuh dikit banget kelihatan. Jadi dia capture terus belahannya tuh kayak di zoom gitu. Terus dia kayak taruh di foto terus sambil masturbasi. Kak, aku lagi masturbasi pakai ini. Terus iya betul, saya sangat menafsukan gitu kan. Gue sangein. Cuman boleh nggak lo tunjukin nggak sih? Kenapa cowok-cowok tuh suka nunjukin gitu? Kenapa ya? Enggak download ini aja. Kalau menurut lo kenapa? Kalau menurut gue sih ya itu. Aku sih nggak tahu, gue nggak tahu eksibisionis. Itu juga aneh banget menurutku. Gue nggak tahu sih. Kan ada memang orang yang suka masturbasi ditunjukin. Itu juga. Apa masuk ke eksibisionis kali itu? Nggak tahu deh gue. Mungkin ya. Mungkin gue itu adalah gini, memang setiap orang punya fetisnya masing-masing ya. Tapi ada baiknya apabila fetis Anda sudah mulai merugikan orang lain, coba Anda mengontrol. Jadi jijik. Pasti ya, maksud Revina mau fetis lo mau jijik pun kalau itu lo keep it for yourself. Itu maksud gue masih I don't give a fuck gitu. Tapi kalau lo fetisnya sudah menjijikkan, masalah dikirim ke yang ngepost foto. Kenapa sih kalau sange itu suka di komen gitu? Misalkan ada bokep di Twitter apa tuh kayak sange nih gitu-gitu. Oh enggak. Kalau mungkin gue bisa jawab, mungkin tidak nggak 100% mewakili, tapi mungkin karena untuk menunjukkan superioritas atau authority sebagai seorang laki-laki atau kemanliannya dia, mengucapkan kata-kata seperti itu tuh menjadi salah satu manifestasi bahwa dia adalah manly, dia adalah laki-laki. Itu emang fucked up ya, itu fucked up banget. Tapi maksud gue entah kenapa yang terbentuk tuh seolah-olah tuh kayak gitu. Nggak, kalau aku sih mereka orang tolol aja Ki. Ya memang. Mereka kira Twitter tuh nggak dibaca orang menurutku. Dia akun-akun nggak, ente kan sering kan, ada akun yang bahas-bahas agama, begitu dicek likes-nya bokep-bokep. Ini orang-orang tolol yang nggak tahu kalau likes itu di-expose mungkin bro. Nggak, tapi saran buat Revina atau buat cewek-cewek yang kalau dikirim foto. Saran dari Revina ya. Ya Revina kan pernah dikirimin gitu. Saran buat cewek-cewek juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Ada yang ngirim foto, Anda cari orang tuanya. Ya kan, bayangkan ini yang melahirkan anak tidak berguna seperti Anda. Tapi orang seperti itu juga dinasihatin apa juga. Iya. Gak mempan ya. Tapi waktu itu Revina gimana reaksinya begitu ada yang ngirim kayak gitu? Kalau waktu itu karena dia ngirimnya gobloknya dia ya, dia ngirim pakai akun pribadi yang ada foto-fotonya dia gitu. Loh, berarti nggak anonim atau dia lupa akun dia? Mungkin gue ngerasa lupa akun ya. Iya. Jadi gue ambil fotonya, gue ambil capturean waktu dia masturbasi dan ada video 15 detik kan kalau Instagram ya. Aduh, gue taruh di Instagram. Jadi gue permalukan sekalian gitu. Iya. Dan apa yang terjadi habis itu? Langsung tutup akun, of course. Langsung dong. Jadi kayak langsung dihujat sama netizen gue, terus akhirnya udah langsung kayak sorry, kita dari cerita-cerita kita tuh kayaknya komen-komen di Instagram lu cukup bisa membuat lu kadang naik darah. Kalau mau tahu keadaan Indonesia, cek aja Instagram Revina Fitri. Pasti ada aja. Dan oke nih, ini mungkin pertanyaan pribadi. Revina sepertinya memilih untuk merespon ya orang-orang yang hate comment atau yang aneh-aneh lah. Itu ngasih pelajaran, mau ngasih pelajaran atau apa gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan yang komen-komen aneh-aneh, kalau misalkan yang apalagi laki-laki ya, yang kayak sange-sange dan segala macam, gue akan selalu konfront. Gue akan selalu konfront. Kenapa? Karena gue selama ini encourage perempuan-perempuan. Kita kan punya 3 stage waktu dalam melawan ya. Ada fly, freeze, sama fight. Gue memilih untuk perempuan-perempuan ini gue ajarin untuk fight. Karena kalau misalnya lu fly, kemungkinan pelaku itu akan mengulangi lagi, tapi dia nggak tahu dia salah. Benar. Nah, setuju. kalau gue fight,
gue katain, gue permalukan, dan gue kasih tahu salah lo di mana, seenggaknya kemungkinan mungkin 10%, 20% karena orang goblok ya, kayak dia nggak akan melakukan lagi gitu. Betul. Kebetulan followers gue tuh 70% perempuan. Yang gue cukup bangga dengan 70% perempuan ini, mereka udah berani. Yang misalkan mereka dikirimin foto aneh-aneh, terus mereka di komentarin aneh-aneh. Mereka tahu kayak kalau nggak boleh ngomong kayak gitu. Meskipun gak sefrontal gue, kalau gue kan kayak ada yang apalah gitu. Jadi followers gue rata-rata sekarang fight, udah nggak mau fly lagi atau nge-freeze kayak diem aja. Tapi kalau menurut lo secara pribadi, yang namanya pelecehan seksual, entah itu dialami oleh laki-laki atau itu dialami oleh perempuan, apakah fight itu adalah cara yang paling efektif? Tergantung, ini case per case. Kalau misalkan lo perempuan sendirian, terus ada warung-warung lagi disuit-suitin dan segala macam, lo nggak bisa tiba-tiba KWW apa lo. Bisa digebukin Anda kan? Pak, nggak boleh Pak, undang-undang tidak melarang. Kalau saya ngerti undang-undang tidak di warkop ini dong. Itu jangan kalau gitu. Itu ya. Jadi kayak lihat situasi sama kondisi juga. Kalau misalnya lo sendirian, terus ada yang ngikutin lo, jangan fight gitu. Kecuali lo punya kemampuan bela diri, lo mempersenjatai diri lo. Atau Anda gitu. Wonder Woman mungkin ya. Kalau gue kan kemana-mana selalu bawa pepper spray. Jadi gue tahu kayak gitu tuh. Jadi ya harus aware sama keadaan sekitar sih. Ya tapi emang sexual harassment itu gue nggak ngerti ya. Itu aku juga. Kenapa itu bisa terjadi ya? Mungkin aku kalau Revina nanya kenapa cowok begitu, aku sih nggak tahu ya. Maksudnya aku kira orang-orang ini baru aja sih, maksudnya di Instagram atau di Twitter, karena biasa mereka berlindung di akun palsu. Untuk kasusmu tadi, aku yakin dia salah akun. karena biasanya yang komen-komen begitu Pak, pasti akun-akun fake, ada angka-angkanya gitu kan. Nah aku juga kalau ditanya kenapa mereka berlindung dan nyerang, itu aku juga nggak tahu. Tapi memang dari pembicaraan kita ya, dari konteksnya tadi kita ngomong mengenai body shaming dan konteksnya kita ngomong tentang sexual harassment. Memang kalau kita tarik lagi ke platform di mana itu terjadi yang kita bahas, memang media sosial ini juga selain memberikan platform untuk kita bersumbangsi kepada cause yang pengen kita bela, dia juga memberikan platform kepada orang-orang goblok ini. Enggak, ini orang-orang untuk bisa berkreasi gitu. Enggak, ini orang tolol nih kayaknya, Coki. Dia download bokep, kena internet positif terus. Terus kesel. Jadi kesel, aku ingin melampiaskan kemesumanku kan. Jadi nyerang-nyerang orang. Jadi ya tolong dong teman-teman cowok. Tapi kalau misalnya di kehidupan nyata ya, gua rasa sih kenapa cowok suka melakukan hal itu karena kan kalau cowok tuh ada standar-standar kerennya, kayak misalnya dia ngerokok, terus dianggap keren minum, terus salah satunya tuh bragging tentang seksual experience-nya dia abis di depan. Abis ngewe gitu, dan somehow itu membuat itu malah membuat Anda harus tes apakah Anda HIV atau tidak. Karena Anda saya habis ngewe sama ini sipilis ternyata. Enggak, tapi gue rasa itu adalah culture yang udah terbentuk, standar kekerenan cowok-cowok. Coba lo lihat deh, itu kayaknya udah mulai terbentuk di SMA mungkin, gue nggak tahu. Mungkin karena ini berdasarkan kata-katanya feminis ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin karena kita selama ini laki-laki selalu diajarkan untuk menundukkan perempuan. Jadi dengan meniduri itu kayak setara sama menundukkan. Sudah tame gitu ya. Oke. Tapi pelecehan seksual bisa ke laki-laki. Ke laki-laki bisa, ke laki-laki. Nah, apa tuh pelecehan seksual ke laki-laki? Kaum LGBT. Gue sempat ini viral di Twitter gue yang lama gitu. Jadi salah satu mantan gue, penisnya itu dipegang sama gay. Waktu giliran ditonjok, selalu dibilang, sama-sama laki loh. Gitu. Iya. Justru karena sama-sama laki. Astagfirullah. Saya tempelin pakai celurit Anda. Kan? Jangan bilang sama-sama laki. Marah karena sama-sama laki. Tahu nggak ngomong-ngomong tentang community? Silakan dulu. Ini gila, ini menarik banget sih. Ini sempat juga waktu itu gue ke Dufan, gitu, terus tiba-tiba gue dipeluk terus dicium sama teman gue yang perempuan. Terus waktu gue dorong, lo ngapain cuy? Sama-sama perempuan. Jadi itu ada narasi lo itu transfobik, lo tuh homofobia, lo transfobik dan segala macam. Betul. Padahal gini loh, menurut gue semua orang bisa jadi pelaku, semua orang bisa jadi ini. Betul. Jangan karena tiba-tiba lo sama-sama cowok terus kayak lo tiba-tiba peluk tanpa konsensus lo dibilang ini sama-sama laki, anjing lo kenapa gitu. Tapi kalau cewek sama cewek peluk-pelukan cium kayak masih mungkin nggak tahu ya, ciumnya mungkin dicium di bibir. Saya dicium di bibir. Udah ngincer. Kalau cowok mungkin lebih sensi. Ya kalau tiba-tiba Coki nih, ketemu saya tiba-tiba peluk cium, saya penjara di kantor ormas aja Coki.
Tapi kalau menurut gua ya, memang kasus-kasus seperti ini tuh kalau dalam konteks LGBT atau trans dan yang lain-lain, memang ini kasihan dalam arti gini menurut gua. Ada orang-orang tertentu yang ingin menunjukkan bahwa tidak semuanya seperti itu. Tapi dicoreng. Dan maksud gue alasannya lo kesel banget. Saya juga tidak tahu dong. Kan sama-sama cowok. Ya Allah bang. Mohon maaf saya tidak anti LGBT. Gue tuh saya pro tidak perlu LGBT. tahu. Tapi sejak gue ngomongin vokal, kalau ngomongin seksual harassment itu karena non konsensus, itu terus gue diserang homofobik lah apa-apa. Tapi gitu. Menurut males aneh-aneh. Nggak, karena menurut gue ya, kita tetap punya personal barrier yang nggak bisa ditembus. Cuman karena maksud gue, misalnya tiba-tiba ada orang random, terus apa lo? Anda transfobik? Enggak gitu juga. Kita kan punya personal barrier yang nggak boleh ditembus orang dong. Bener. Bukan berarti personal barrier ini jadi hilang demi kesetaraan or whatever. Iya sama gitu gini, di anak kosan juga ya. Kalau terus juga dulu pas kuliah, ada kan yang mandi bareng atau cowok-cowok nih ya, atau dia telanjang depan. Cuk, aku tuh nggak pernah nunjukin kelamin di depan cowok, tapi ada teman-temanku emang tolil aja, nggak pakai sepak, lah, hei goblok, apakah kamu anti LGBT? Bukan, males item. Oke, sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang keunikan netizen tuh nggak akan ada habisnya. Pertanyaan terakhir buat lo, Revina, lu setelah tahu bahwa kolom komentar di Instagram lo itu kadang bisa buat lo naik darah, lo tergoda nggak untuk matiin kolom komentar? Enggak, yang bisa komen gue tuh orang yang follow gue. Jadi kalau misalkan dia mau ngatain gue, at least follow dulu. Follow gue, engagement gue naik, gue makin kaya anjing. Betul, smart. Tapi itu bikin capek mental nggak sih, Revina? Itu bikin capek mental. Enggak sih, gue lihat rekening gue tahu yang ngatain gue masih lebih miskin dari gue. Enggak sih. Itu lo makan susah, makan susah. Makanya ngatain Revina. Betul. Makanya ada salah satu teman komedian gue bilang, memang sulit karena kalau kita ingin beradab harus makmur dulu memang. Memang makmur dulu baru beradab. Biasanya yang tidak beradab tidak makmur. Caca. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Revina atas waktunya. Sama-sama Kak. Thank you juga buat para noise yang sudah mendengarkan kita sampai ke episode 3 kali ini. Yoi. Dan jangan lupa juga dengerin Revina, juga punya konten di Noise, Revina dan 8 Kesedihan. 8 Kesedihan. Jangan lupa ditonton. Didengerin. Tapi lebih penting denger kita aja. Dengar dia dulu baru dengar kita juga. Ya, dan semoga corona cepat berakhir. Waduh, tumben Coki. Tumben Coki punya harapan yang positif. Bertahun-tahun saya tidak pernah ada positif di kepala Anda Coki. Alhamdulillah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Yuk. Bye-bye. Bye, dadah.